Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, hari ini kajian kita bertemakan kesabaran sebagai pembuka segala kebaikan, gitu ya. Kesabaran temanya hari ini. Yuk, sebelum kita membahas temanya, kita baca kembali suratul Fatihah. Semoga Allah SWT mengaruniakan sifat tersebut kepada diri kita. Semoga Allah SWT menjadikan kita semakin hari semakin lebih sabar, semakin hari semakin lebih memiliki kontrol diri, semakin hari semakin lebih memiliki pengendalian atas diri ini insyaallah. Al-Fatihah hadiniyah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha' mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfil afiyah wa salahil akibah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, apa sih sabar? Sabar itu adalah habs. Sabar itu adalah pengendalian diri. Pengendalian hati, pengendalian diri terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan. Gitu ya. Itu namanya kesabaran. Sabar itu adalah pengendalian diri. Karenanya kita tahu mana yang sabar, mana yang nyerah. Gitu ya. Ya udah deh, habis nggak bisa ngapa-ngapain, udah sabar aja. Itu sabar apa nyerah? Gitu. Teman-teman sekalian saya muliakan, sabar itu pengendalian diri di saat ada suatu hal yang kita inginkan, tapi kita tidak boleh melakukannya, atau tidak perlu melakukannya, atau tidak baik melakukannya. Gitu ya. Kita memiliki pengendalian terhadap hal tersebut. Itu namanya sabar. Pengendalian diri dari protesnya hati. Nah, kira kurang lebih seperti itu. Kalau saya bahasain dengan bahasa yang gampang, pengendalian diri terhadap protesnya hati. Teman-teman sekalian, bukan protesnya anggota tubuh, bukan, tapi protesnya hati. Aku udah anggota tubuhnya protes, nah itu berarti sudah pasti hatinya juga protes sebelumnya. Nah ini dari protesnya hati kita udah bisa mengendalikan diri, itulah yang namanya kesabaran. Begitu ya. Sedikit sekalian saya muliakan, sabar nih dalam bahasa Arab dekat sama bahasa sibr. Sobrun, bahasa Arabnya sabar. Ya, fasabrun jamil, katanya Nabi Yakub alaihissalam, fasabrun jamil, sabar itu indah. Sobrun itu bahasa Arabnya, gitu ya. Bahasa Arabnya sabar, sabr, berarti memang diambil dari kata bahasa Arab ya. Teman-teman sekalian, dekat sama bahasa yang juga bahasa Arab, sibr. Apa itu sibr? Sibr itu artinya jadam. Tahu jadam? Ya, tahu jadam ya. Pahit ya. Warnanya hitam, rasanya pahitnya luar biasa, suka dipakai sama ibu-ibu buat nyapih anaknya. Itu sibr. Sibr bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya biasa disebut jadam. Teman-teman sekalian, kok mirip ya bahasanya? Karena memang yang namanya sabar itu pahit, tapi buahnya manis. Kapan itu manisnya? Ya sabar aja. Sabar aja, tungguin. Tapi ntar kapan-kapan pasti buahnya manis. Nah itu bahasa sabar ya. Baik teman-teman sekalian, kapan kita perlu bersabar? Nah ini para ulama mengelompokkan 3 jenis kesabaran. Tempat yang kita perlu bersabar itu ada 3. Ada 3 tempat kesabaran, dan ini menentukan derajat-derajat kesabaran. Maksudnya ada sabar kelas
ada maksudnya tingkatan kesabaran. Kita harus punya semuanya dari ketiga tempat kesabaran tersebut. Emang semuanya nih harus kita sabarin gitu. Yang pertama, kita harus sabar ala fi'lit ta'at, untuk mengerjakan ketaatan. Teman-teman sekalian, ngerjain ketaatan perlu sabar. Puasa perlu sabar apa enggak? Perlu sabar. Kalau nggak sabar-sabar, buka sebelum waktunya. Kan gitu ya? Wow, udah nih lemes banget, kedengeran azan. Waduh, langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, buka gitu kan. Habis itu kemudian tes percobaan. Lagi latihan azan ternyata. Nah itu teman-teman sekalian, harus sabar, harus beneran dah nungguin gitu ya. Ibadah perlu sabar. Tahajud perlu sabar apa enggak? Perlu sabar. Kalau nggak sabar-sabar ngantuk. Disabarin ngantuk tiap hari nggak apa-apa. Ntar lama-lama juga hilang ngantuknya. Jadi terbiasa. Allah bisa karena biasa. Teman-teman sekalian, semua ibadah perlu sabar. Sholat perlu sabar apa enggak? Perlu sabar. Orang kalau nggak sabar ngerjain sholat gimana? Tuh yang kayak anak kecil-kecil. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, ya Allah, Allahu Akbar. Kita emaknya ngeliatnya bingung. Ya ampun, nah itu sholat, apalagi lagi lombaan gitu, kayak dikejar apaan? Itu karena sholatnya tidak. Hadir majelis perlu sabar apa enggak? Perlu sabar. Makanya nih yang hadir di majelis ini adalah ahli-ahli sabar. Amin. Gitu ya. Kalau nggak sabar-sabar keluar sebelum waktunya, kan itu ya. Malahan kalau nggak sabar nggak datang, teman-teman sekalian. Kalau nggak sabar nggak datang. Nah itu semuanya diperlukan kesabaran. Ala fi'lit ta'at, untuk mengerjakan ketaatan. Buat pakai jilbab perlu sabar apa enggak? Perlu sabar. Bukan buat latihan jilbaban ya, bukan. Gitu ya, modelnya susah setengah mati. Bukan yang begitu maksud saya. Tapi di saat lagi panas, kegerahan, gitu kan. Belum lagi suka ada yang bilangin, kok kayak ibu-ibu pengajian. Bilang aja, saya emang ibu-ibu pengajian, ya enggak? Ibu-ibu pengajian kan? Iya. Gitu, jadi enggak apa-apa kalau dibilang kayak gitu. Kayak ustazah, amin. Orang kalau bayangin ustazah selalu tua ya. Jadi kalau dibilangin, kerudungannya kayak ustazah, orang bayanginnya siapa gitu. Ibu-ibu bayanginnya Ustazah Halimah aja. Baik, teman-teman sekalian yang saya muliakan. Jadi gitu, mengerjakan ketaatan diperlukan adanya kesabaran. Bakti sama suami, sabarnya tingkat langit ke-7. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, benar-benar gitu ya, sabarnya luar biasa. Ngadepin anak, waduh lagi tuh, tingkat sabarnya harus gede. Bakti sama orang tua, waduh sabar juga. Makanya emang ngadepin ketaatan, jalanin ketaatan perlu sabar. Perlu sabar. Sampai kapan? Hatta atakal yakin, sampai datang sesuatu yang pasti. Apaan tuh sesuatu yang pasti? Mati. Gak ada yang lebih pasti daripada mati. Maka ya udah sabar sampai mati deh gitu. Jadi teman-teman sekalian yang saya muliakan tuh, jalanin taat kita perlu sabar. Yang kedua perlu sabar ala talqil muharramat, buat ninggalin yang haram-haram. Perlu sabar ketika ada seorang laki-laki yang bukan mahrammu mulai menggodamu. Perlu sabar. Meninggalkan dosa, teman-teman sekalian, ninggalin dosa perlu sabar. Betul nggak? Kalau nggak sabar-sabar, kerjain lagi gitu. Saudara sekalian yang saya muliakan, ninggalin ghibah perlu sabar apa enggak? Perlu sabar. Apalagi kalau udah diajak-ajakin. Wah, ini ya orang lagi pada ngomongin orang, rasanya gatel gitu. Mulut kita kepengen ikut nimpalin juga. Nah, itu perlu kesabaran. Dah, pergi kamar mandi dulu aja. Gitu kan? Teman-teman sekalian, ninggalin bohong perlu sabar apa enggak? Perlu sabar.
Kadang-kadang di saat suami lagi nyecer nanya, duh rasanya kepengen bohongin aja deh gitu ya. Nih kayaknya bohong cepet nih gitu. Ini yang ketawa antara antara geli ngebayangin sama pengalaman pribadi nih. Gitu ya. Teman-teman saudara sekalian, ninggalin kemaksiatan perlu sabar saudariku sekalian. Lagi ngeliatin zaman-zaman dulu tuh ya, baju saya kayak begitu gitu. Ada jeans, ada t-shirt. Wah. Gitu kan? Kayaknya saya kalau pakai baju kayak begituan keren. Perlu sabar nggak ninggalinnya? Perlu sabar. Saudariku sekalian yang saya muliakan, diperlukan kesabaran meninggalkan kemaksiatan. Dan ini, kesabaran yang ini tingkatannya kalau kita berhasil menghadapinya lebih tinggi daripada tingkatan kesabaran fi'li ta'at. Sebab namanya ngerjain ketaatan semua orang muslim bisa. Tapi ninggalin kemaksiatan, ninggalin perbuatan dosa hanya pilihan-pilihan Allah yang dapat melakukannya. Hanya pilihan Allah yang dapat melakukannya. Lagi jalan, kelihatan ada yang lucu-lucu di depan. Cowok maksudnya. Ada cowok tuh kayaknya bening. Istilahnya anak-anak muda zaman sekarang tuh kalau ngelihat yang cakep-cakep bahasanya bening lah, lucu lah, lucu deh gitu katanya. Ya udah sih bilang ketawa deh kalau lucu. Ya Allah, ya Allah. Teman-teman saudariku sekalian, nih ada yang lewat depan kita nih. Antara pengen lihat sayang rezeki nih. Mubazir katanya gitu. Kalau tinggalin mubazir, Ustazah mengagumi ciptaan Allah saja. Ada yang begitu juga ya Allah. Antara ghaddul basar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman saudaraku sekalian, katanya Nabi Muhammad, "Innan nazar sahmun masmum min sihamil iblisil marjum." Sesungguhnya memandang nih saat kelihatan yang laki ngelihat yang cewek set gitu kan. Kelihatan nih. Apa tuh katanya? Berawal dari pandangan mata, lalu turun ke hati, mulailah debar-debar. Ya Allah. Ini buat siapa nih Ustazah? Buat para jomblo ya? Enggak, buat semua orang. Emang ujiannya buat orang yang belum nikah aja? Yang udah nikah juga ya? Yang udah nikah juga, cuma memang yang belum nikah lebih gede. Harus diakui itu. Teman-teman saudara sekalian, innan nazar samun masmumin sihamil iblisil marjum. Memandang nih dari pandangan pertama nih adalah anak panah beracun yang dikirimkan oleh iblis ke dalam hatimu. Tuh dia tuh panah-panah beracunnya. Man tarakaha makhafatan minni, kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsinya. Man tarakaha makhafatan minni abdaltu imanan yajid halawatuhu fi qalbih. Nah itu setiap kali anak panah beracun dikirimkan oleh iblis, Allah berfirman kepadamu pada saat tersebut, siapa yang meninggalkannya karena aku akan menggantikan untukmu keimanan yang kamu rasakan manisnya dalam hati. Masya Allah. Jadi begitu ngelihat set, cakep tuh set, gitu, langsung kita tundukkan pandangannya, matanya jangan lihat, jangan lihat. Nah itu tuh butuh sabar, gitu. Teman-teman saudara sekalian. Nah itu ketika kita sabar mengendalikan pandangan kita, Allah berjanji. Dan siapa yang lebih bagus janjinya daripada Allah? Siapa yang lebih bisa menunaikan janjinya daripada Allah? Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar daripada Allah Subhanahu wa taala janjinya? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah
pernah melanggar janjinya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, maka bersiap-siaplah untuk janji Allah. Jadi begitu ngelihat yang lucu-lucu, alhamdulillah. Cara saya buat menundukkan pandangan sehingga Allah akan gantikan untuk saya manisnya iman yang saya rasakan dalam hati. Gitu.